Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkas. Salam. Bumbung Garda Sakira. Dura. Selamat sore pemirsa dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bang Don tentunya di acara BIB Bang Ipul Bicara di edisi Rabu 7 Agustus 2024. Di mana pada sore hari ini BIB akan mengangkat topik yang berjudul Tipikor membayangi pengguna anggaran di Pilkada 2024. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya pembina Garda Sakera Bang Ipul. Selamat sore Bang Ipul. Selamat sore Bang Don. Oke, saya salamin dulu masyarakat dan tim pemangkar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi terjeda karena ada azan. Jadi kita lanjut dengan apa yang jadi judul utama, yaitu Tipikor. Ya. Membayangi pengguna anggaran, ini perlu ditambah ya, pengguna anggaran negara di Pilkada 2024. Karena ini banyak yang belum paham juga kan Bang Don ya. Oke Bang Don, itu aja Bang Don. Oke, baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita tahu sebentar lagi Situ Bondo akan mengadakan perhelatan akbar, yaitu pemilihan kepala daerah, di mana sudah nama-nama sudah mulai bermunculan yang akan menjadi kandidat calon bupati dan wakil bupati untuk Situ Bondo. Namun kita berharap di pelaksanaan Pilkada 2024 ini tentu berjalan dengan baik dan tidak ada indikasi-indikasi baik itu mulai dari penyelenggara atau indikasi penyalahgunaan daripada anggaran. Nah, ini kita akan bahas tentang anggaran ya, pengguna anggaran negara di Pilkada 2024. Apakah nanti akan ada tipikornya atau tindak pidana korupsinya ya? Ini Bang Ipul, rupanya topik ini saya melihat ngeri-ngeri sedap ini, karena sudah kalau kita bicara masalah tipikor ya, tindak pidana korupsi ini tentu tidak akan lepas dari yang namanya tindak pidana gitu Bang ya. Artinya akan ada jerat hukum menghantui di Pilkada 2024 ini gitu. Betul. Ya. Bagaimana Bang Ipul melihat ini Bang? Bang Don dan masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai. Seperti tadi yang Bang Don katakan bahwa tujuan kita adalah yang pertama terkait dengan Kamtipmas ya Bang Don ya, keterlibatan masyarakat, tujuan pergerakan kita, demikian pula dengan LEV serta beberapa hal yang akan kita lakukan gerakan. Yang kedua adalah hasil pilkada ini memiliki nilai martabat yang tinggi ya Bang Don ya. Karena dalam pemilihan itu di samping terkait dengan pemenang Bang Don, tapi itu adalah juga tidak bisa kita nisbihkan atau tidak bisa kita kesampingkan adalah how to win, bagaimana kita menang. Kenapa? Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengakuan masyarakat terhadap hasil tersebut. Nah ini yang menjadi hal yang harus kita pikirkan. Yang ketiga adalah jangan sampai terjadi Bang Don perhelatan pesta, namanya pesta ini kan harus bergembira Bang Don ya. Betul. Pesta demokrasi ini ada cerita-cerita yang berkelanjutan Bang Don. Misalnya terkait dengan tindak pidana. Ya toh, jangan sampai 2019 2020 Bang Don, catatan kelam kita ada salah satu sahabat kita, saudara kita yang akhirnya dua orang itu mendapatkan ekses atau efek dari Pilkada 2019 dan 2020, yaitu Mas Eko, Mas Baim gitu ya Mbak. Ini perlu juga saya pahamkan juga, artinya saya ingatkan juga kepada para masyarakat, terutama para netizen,
untuk betul-betul berpikir ketika mau melakukan sebuah kegiatan atau gerakan, jangan sampai merugikan dirinya sendiri, Bang Don ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan bayang-bayang tipikor ya. Tipikor membayang-bayangi dari pengguna anggaran negara di Pilkada 2024. Ya. Jangan sampai menjadi sebuah efek juga kepada mereka-mereka, Bang Don. Atas ketidaktahuan mereka, ya Bang Don ya. Yang kedua, karena adanya sebuah intimidasi dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sesungguhnya tema kali ini adalah kita mengadakan follow up terkait dengan giat kita kemarin lusa di Desa Tenggir ya Bang Don ya. Yang mana Desa Tenggir pada waktu itu mengirim pamflet bahwa Desa Tenggir memperingati 17 Agustus 2024 ini dengan meriah. Yang mana ada beberapa kegiatan termasuk lomba-lomba dan yang lain. Di antaranya salah satu lomba adalah lomba joget bunga rasa ate. Ya. Nah, kenapa Garda Sakera datang? Ini perlu dipahamkan Bang Don. Kenapa Garda Sakera datang? Yang pertama, saya menginginkan Desa Tenggir atau desa-desa yang lain ini dimiliki oleh masyarakat. Ketika kita memperingati 17 Agustus 2024 ini, dari kemerdekaan RI kita, Republik Indonesia kita ini untuk masyarakat tanpa adanya sebuah pengkotakan. Berbeda Bang Don ketika desa memperingati mungkin ya Bang Don ya salah seorang dari perangkat desa, ya toh. Terus juga mungkin memperingati Pak Camatnya, mungkin memperingati hari lahir bupatinya. Yang mana ini tidak boleh Bang Don, salah satunya menggunakan dana anggaran negara yang berbentuk DD, dana desa, karena dana desa ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat tanpa terkotak-kotak ya Bang Don ya. Lah ya selanjutnya adalah kita Garda Sakera ingin membuat sebuah balancing Bang Don dari informasi yang diterima oleh beberapa orang ya, entah itu ASN, entah itu Kadis, entah itu Kades, yang mana ketika mungkin dan ini teranu loh Bang Don ya, terucap dari Kades Tenggir bahwa Kades Tenggir mengatakan ada yang mengatakan bahwa ini belum masuk ke dalam tahap kampanye. Nah, gitu lah Bang Don. Di sini mereka digiring atas ketidaktahuan bahwa memang betul apa yang mereka lakukan sekarang kita tidak bisa menggunakan undang-undang terkait dengan pemilu 2017. Artinya Gakumdu itu tidak bisa masuk di dalam kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Kenapa? Karena masih belum, seperti katanya tadi Ketua Bawaslu, masih belum memasuki tahapan penetapan calon. Gitu loh Bang Don. Nah, padahal Undang-Undang Republik Indonesia itu Bang Don, itu bukan hanya undang-undang terkait dengan pelanggaran pemilu. Ada pelanggaran-pelanggaran atau ada pidana-pidana yang lain yang ini juga siap menjerat seseorang, Bang Don. Artinya Garda Sakera harus memberikan pencerdasan bahwa mereka jangan melakukan sesuatu kegiatan yang mana kegiatan itu nanti merugikan mereka atas ketidaktahuan mereka. Jadi kita membalancing Bang Don orang-orang yang berupaya dan berusaha untuk menjerumuskan para ASN, menjerumuskan para kadis, dan menjerumuskan para kepala desa. Itu tujuan utama kita Bang Don. Begitu Bang Don. Ya, agar tentunya mereka tidak tersangkut dengan urusan hukum kan begitu Bang. Betul. Ya. Gitu loh. Nah, lalu pertanyaan saya begini. Ketika misal lagu bunga rasa ate itu lalu apa kaitannya kepada terhadap anggaran Bang? Oke. Bang Don dan masyarakat Situbondo serta tim pemangkar yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi Bang Don ya. Artinya begini Bang Don, sebelum kita masuk ke sana ya Bang Don ya, sebelum kita masuk ke ranah terkait dengan subjek hukum yang kemarin Bang Don, kita harus juga memahami bahwa ya Bang Don ya,
kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui atau menggunakan dana negara, entah itu dibentukkan dalam APBD, entah itu dibentukkan dalam APBN, atau mungkin dana desa, atau beberapa uang negara yang dibentukkan di dalam hibah, ya Bang Don ya, atau program-program yang tidak masuk ke dalam ranah seperti DAU atau DAK Bang Don ya. Ini yang perlu dipahamkan dulu Bang Don, gitu loh. Nah, yang pertama adalah apa sih hubungannya? Kan begitu Bang Don ya? Apa sih hubungannya antara kegiatan apa Bang Don? Ada apa? Suara kurang keras. Masih kurang keras? Ya, ada yang komentar ya. Suara kurang keras. Wah, padahal sudah klip mic-nya sudah ada di sini nih. Coba mungkin bisa dicek untuk bagian IT. Enak ya? Enak ya. Oke, saya dekatkan aja ya. Bahwa jangan lupa bahwa setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan dana anggaran negara, entah itu berupa APBN, program-program, hibah atau loan atau apapun namanya, seperti PEN itu kan tidak masuk di dalam hal itu Bang Don ya. Dana desa, APBD itu tolong dipahami betul bahwa uang itu ada peruntukannya Bang Don. Iya toh? Lah, peruntukannya ini yang harus kita pahami. Lah, kalau memang masyarakat ingin lebih memahami, artinya lebih fokus saja ya Bang Don ya, nanti tinggal terjemahkan aja kepada hal-hal yang lain Bang Don. Example Bang Don, contoh Bang Don. Ketika Kabupaten Situbondo mengadakan kegiatan Bang Don, Kabupaten Situbondo mengadakan kegiatan misal dulu perlombaan atau acara kesenian Bang Don. Dan ternyata ketika acara kesenian tersebut ada namanya Bang Don, sebuah ajakan untuk persiapan 2024, maka acara tersebut itu sudah memiliki nuansa kepentingan Bang Don. Nah, kepentingan ini Bang Don terhubung dengan namanya keuntungan, gitu loh, atau menguntungkan. Nah, maka kita harus memahami dulu Bang Don, sebelum saya buka atau saya kupas satu persatu, maka kita pahami dulu Bang Don, apa sih yang dimaksud oleh korupsi. Itu yang pertama Bang Don ya. Yang kedua begini, ayo kita sepakati ya, bahwa jangan sampai teman-teman ASN, kepala dinas dalam hal ini juga ASN dan yang lain-lain serta kepala desa terjebak alasan dari orang-orang yang mengajak bahwa ini belum masuk ke ranah kampanye. Ya, jadi aman-aman aja kalian. Maka saya bersepakat Bang Don bahwa kalian aman di dalam kerangka undang-undang tindak pidana pelanggaran pemilu. Aman. Tapi kalau kita berbicara apakah aman tidak terjerat oleh undang-undang yang lain, salah satunya adalah tipikor, ayo kita bahas. Oke. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada Bang Don, saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang pasal dan pasal. Saya hanya berbicara tentang unsurnya saja Bang Don. Tapi sebelum kita masuk kepada unsur, maka kita harus memahami dulu Bang Don, itu adalah tentang pengertian. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bang Don, apakah Bang Don itu juga memiliki seperti yang biasa kita lakukan, memiliki dasar Bang Don, apa sih itu korupsi Bang Don? Ada nggak Bang Don? Oke, ada. Oke, ini pegang dulu Bang Don. Ya, oke. Jadi perlu saya sampaikan ke pemirsa juga bahwa karena ini kita bahas tentang tindak pidana korupsi, maka perlu kita tahu dulu sesungguhnya korupsi itu apa. Nah, jadi korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, ya kan, dalam hal ini perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, jadi itu Bang yang dikatakan korupsi ya Bang, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi begitu Bang. Oke, Pak jelaskan ya Bang Don ya.
Itu pengertian sederhana Bang Don ya. Tapi dari sederhana itu bisa kita bawa ke pola pikir kesederhanaan juga kan gitu ya Bang Don ya. Di situ sungguhnya sudah terangkum adanya subjeknya apa, verbnya atau kerjanya ya aktivitasnya apa, dan Bang Don tujuannya kemana. Nah, kalau dari apa yang dibahas oleh Bang Don, ini malah di samping sederhana tersebut, tapi juga terkait dengan subjek Bang Donnya, itu rupanya sudah banyak. Ya, kalau tadi saya membahas terkait dengan siapa ASN Bang Don ya, tapi tadi kan saya katakan siapapun yang menggunakan dana anggaran negara, maka secara subjek dia sudah masuk. Secara subjek ya. Siapapun yang menggunakan dana anggaran negara, siapapun saya beratkan ini, itu yang nantinya ada sebuah potensi dari kerugian, maka dia punya potensi ada di sana. Nah, tapi yang perlu dipahami Bang Don, tipikor itu sekarang bukan lagi delik formil, tapi delik material. Artinya dihilangkan kata akannya Bang Don. Artinya harus nyata-nyata itu merugikan. Artinya sudah terjadi. Gitu lah Bang Don ya. Nah, subjek hukumnya sudah jelas. Satu, pengguna anggaran atau yang melaksanakan atau yang mendapatkan uang dari negara. Baik itu terkait dengan masalah gajinya atau dia yang mengelola anggarannya Bang. Subjeknya sudah jelas lah. Yang lebih dipermudah kepada masyarakat, saya tidak membahas terkait dengan kontraktor, saya tidak membahas terkait dengan perusahaan terkait dengan ini, karena banyak juga perusahaan yang mau tidak mau dia juga harus bertanggung jawab terhadap anaknya uang negara. Kita sedikit saya bahas Bang Don, kita pernah didengarkan bahwa Jaksa Agung melakukan tindakan ya Don ya terkait dengan kelangkaan pupuk yang melibatkan pengusaha-pengusaha. Karena apa? Di situ ada anggaran negara yang dirugikan Bang Don. Ya, tapi kita bahas, kita sempitkan di sini adalah ASN dan pengguna anggaran yang lain. Yang kita bahas sekarang adalah juga selain dari ASN, itu adalah kepala desa. Subjeknya sudah ada. Oke, Bang Don ya. Kita bicara tentang subjek dulu. Sudah ada ini subjeknya yang ada di dalamnya. Tapi ini tidak bisa kita lakukan dengan serta-merta mengadakan laporan dan yang lain-lain. Kalau verbnya atau tindakannya tidak ada. Apa tindakannya? Ketika subjek tersebut melakukan kegiatan yang menggunakan anggaran negara untuk sebuah kegiatan-kegiatan, ya toh? Entah itu kegiatan yang sudah ditentukan atau resmi atau legal maupun apalagi kegiatan yang ilegal. Kegiatan yang ilegal salah satunya adalah misalnya pekerjaan fiktif misalnya ya. Tidak dalam ada perencanaan tiba-tiba keluar di perencanaan. Nah, ini masuk di dalamnya Bang Don ya. Nah, jadi itu masalah apa itu namanya programnya atau kegiatannya. Lah, maka kita melihat dulu seperti yang kemarin ini, apa kegiatannya? Kegiatannya adalah lomba. Memperingati hari 17 Agustus. Makanya ketika saya ke Kades Kenir, saya tanyakan, ini anggaran dapat dari mana? Iya toh? Ya. Ini anggaran dapat dari mana? Anggaran dikatakan bahwa ini anggaran dana desa. Lah, demikian pula misalnya dinas, ya kita harus polisi pasti tahu atau kejaksaan pasti tahu ini anggarannya dapat dari mana. Itu dulu Bang Don. Apakah itu keluar secara orang pribadi ke pribadi ataukah ini masuk kepada anggaran negara yang digunakan. Dan untuk kasus Tengkir kemarin itu apa ini namanya dikatakan bahwa itu adalah anggaran dinas. Anggaran dana desa. Nah, artinya kegiatan tersebut terbiayai atau dibiayai oleh uang negara. Lah, pertanyaannya begini. Artinya kan biasa dan sah-sah saja ketika sebuah institusi itu menjalankan program yang memang tidak melanggar. Betul. Ya, maka kalau di dalam undang-undang tipikor kalau nggak keliru itu ayat 3 Bang Don, ya. Itu ada frase seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Don, menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
lain. Example, menguntungkan diri sendiri misalnya dulu Bang Don ya. Ada sebuah kegiatan yang itu seharusnya keluar angka 100 juta tapi ternyata keluar di angka 60 juta dan ternyata 40 jutanya diambil oleh kepala desa. Atau ada seorang kepala daerah yang meminta fee dan fee. Nah, itu menguntungkan dirinya sendiri. Nah, gitu loh Bang Don lah. Pertanyaannya begini, kalau terkait dengan kegiatan di 2024 ini, itu kan tidak menguntungkan mereka. Betul. Iya toh? Bagaimana di dalam kerangka pandangan kita, hukum kita, jika ternyata itu tidak menguntungkan atau merugikan orang lain atau menguntungkan. Dan kalau di dalam tipikor itu tidak ada istilah merugikan orang lain, tapi merugikan negara ya. Tapi menguntungkan diri sendiri, frase patah sambungnya adalah atau, bukan dan ya. Tapi atau, artinya pilih salah satu. Jika salah satu saja itu masuk, maka itu unsur sudah terpenuhi. Memang betul tidak menguntungkan dirinya sendiri terkait dengan lomba joget apa? Bunga rasa ate ini. Lah, siapa yang diuntungkan? Maka nanti ketika ini masuk ke ranah hukum Bang Don, ada yang melakukan hal tersebut ya Bang Don ya. Seperti yang saya katakan bahwa sekarang ini untuk tipikor sudah bukan delik formil lagi tapi delik material ya. Artinya sudah nyata dilakukan. Nah, untuk kasus Tenggir ini dilakukan apa tidak? Makanya hari ini Bang Don saya tugaskan untuk datang langsung ke Tenggir. Apakah kegiatan tersebut masih dilaksanakan apa tidak? Itu jawab dulu Bang Don. Ya, untuk senamnya Bang ya. Untuk senamnya tetap dilaksanakan. Ya kan? Tetapi itu untuk lagunya hanya instrumen saja. Artinya instrumen asli ya dari judul Mate Mancing gitu loh. Karena ini kan judul ini kan digubah. Ya kreatif sih ya, tapi kreatif Bung Karna atau timnya Bung Karna kreatif tapi hanya menggubah. Tapi tidak punya kemampuan untuk menciptakan lagu ini. Tapi tidak apa-apa lah, saya tidak mau bahas di situ gitu loh ya. Artinya ya kreativitasnya ini 0,5 lah. Artinya itu seperti itu gitu ya Bang Don ya. Bahkan kalau saya katakan banyak para saudara-saudara kita pengamen-pengamen yang juga mengkreasikan juga lebih bagus daripada ini gitu ya. Karena ini juga ada yang diplesetkan lagi bahwa ada di belakangnya juga Abini Pole apa gimana itu kan banyak itu ya. Cucu Abini Pole ya gitu loh. Saya tidak melanjutkan di depan, nanti saya dikira nanti ada enak ya, artinya begitu ya. Jadi itu gubahan aja ya Bang Don ya. Artinya yang masuk di dalam hal menguntungkan diri sendiri itu bukan musiknya, bukan. Lalu apa itu Bang? Liriknya. Liriknya yang digubah itu yang ada celah unsur ranah hukum tindak pidana korupsi. Tapi kalau musiknya, karena musik ini yang menciptakan adalah penciptanya aslinya, ya nggak ada masalah. Karena musiknya itu apa bahasanya ini apa ya, aransemennya atau apapun, karena saya bukan pemusik ya, itu yang memusik Iwan Grumnya itu ya. Jadi itu masuknya di situ Bang Don. Tapi liriknya, lah pertanyaannya, ketika lirik sudah tidak ada, maka joget itu tidak menguntungkan orang lain. Dalam hal ini adalah Bung Karna. Maka unsur itu sudah nyata habis sudah Bang Don. Satu masuk barang siapanya, verbnya masuk, tapi menguntungkan orang lain, diri sendiri atau orang lain dalam hal ini yang tidak bukan warga atau bukan masyarakat, ini yang tidak masuk. Maka ketika salah satu tidak masuk, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Orang akan dihukum karena sesuatu yang tidak dikerjakan. Begitu Bang Don ya. Jadi ini perlu saya ingatkan kepada masyarakat, terutama para ASN, para kades ya Bang Don ya. Kalian sayangi diri kalian, minimal sayangi diri keluarga kalian. Gitu. Banyak bertanya,
Dan seperti terutama kades ini dipilih oleh rakyat. Jangan sampai gara-gara kegiatan tertentu karena desakan tertentu, akhirnya ini sangat merugikan sehingga kalian itu akan kehilangan sebagian rakyat. Makanya saya minta udahlah gitu loh. Kalian netral saja gitu loh. Dengan netral ini apa aman. Kenapa saya katakan seperti ini, Bang Don? Iya toh? Ya. Yakin kepada saya, ketika kalian menguntungkan Bung Karno di dalam bunga rasa ate digembar-gemborkan, terus nanti akan diuji oleh siapapun termasuk Garda Sakera. Siapa yang menanggung akibatnya? Kalian yang menanggung akibatnya. Ya. Para kadis, para ASN, para kades. Ya, yang melaksanakan ya. Yang melaksanakan. Iya kan? Ya, betul. Apakah ada jaminan Bung Karno ini akan membantu atau akan menggantikan posisi tersebut atau menjamin keamanan tersebut? Kita lihat fakta. Fakta berbunyi ketika pen yang begitu digenjot-genjot oleh Bung Karno sebagai Bupati Situbondo, ya toh, yang pada akhirnya berakhir di meja hijau korupsi. Faktanya mereka harus bertanggung jawab sendiri. Iya enggak? Ya. Hah? Ketika keluarga dari para terdakwa ini, Bang Don, sekarang sudah terpidana ya? Ya, ya. Ini harus nangis dan setiap hari harus sowan. Bupati sebagai bapaknya joget-joget. Ya. Ya. Apa artinya? Sudahlah. Tidak akan ada jaminan, bahkan saya katakan tidak ada sama sekali. Ini yang saya jaga, Bang Don. Jangan sampai saudara-saudara saya, kades, camat, kadis, ini menjadi, Bang Don, korban dari orang yang memiliki niat tapi caranya tidak baik. Ya, makanya selalu saya tekankan, ayo kita netral. Ayo kita berada pada koridor-koridor. Kenapa Bang Don? Loyalitas itu bukan menjilat. Loyalitas adalah menjalankan apa yang harus dikerjakan sesuai aturan dan undang-undang untuk mensupport kinerja atasannya. Kalau dalam hal ini kinerja bupatinya. Ya. Bukan mengikuti keinginan pribadi Bung Karno. Karena ketika Bung Karno ini berniat untuk nyalon di 2024, itu sudah merupakan bagian yang lain, Bang Don. Ya. Secara pribadi, gitu loh. Ya, Bang Don ya. Jadi sekali lagi, biar tidak berlama-lama, Bang Don, yang mungkin ada tanggapan atau apapun. Artinya begini, untuk para kadis, untuk para ASN, untuk para camat, untuk para kades, kampung, nggak tahu RT ada nggak anggarannya ya? Oh, RT pemanfaat gue ya. Iya. Dapat gaji dia ya, insentif ya. Dapat insentif. Jangan korbankan diri kalian, apalagi keluarga kalian oleh orang yang tidak punya rasa tanggung jawab. Fakta sudah membuktikan bahwa korban dari pemerintahan Bung Karno, pertama selain ada masyarakat yang terpenjara, yang kedua adalah anaknya, yaitu kadis, mantan kadis DLH. Dan kasihnya kalau tidak keliru ya, akhirnya mendekam di penjara, malah orang yang hanya sekedar dipinjam benderanya juga merasakan efeknya. Dan apa yang terjadi ketika mereka harus beralas namanya lantai kedinginan? Bung Karno ada di dalam istana Pendopo Aryo. Ketika mereka harus menunggu waktu untuk disambangi keluarganya, Bung Karno joget-joget. Maka kalian harus berpikir, apakah kalian layak untuk mengorbankan diri kalian, mengorbankan istri kalian, mengorbankan anak kalian, membiarkan orang tua kalian menangis karena hal yang tidak harusnya kalian bisa rasakan. Maka Garda Sakera akan terus bersama dengan masyarakat, bersama dengan kades-kades yang mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan. Tapi kalau ada yang mau bersedia untuk menjadi benteng, ada yang mau bersedia untuk dikorbankan oleh
Bung Karno atau calon Bung Karno di 2024 apa boleh buat, maka Garda Sakera akan membuat jalan hot mix untuk kalian bisa berjalan mulus hingga ke jeruji besi karena menggunakan hal-hal yang tidak selayaknya kalian gunakan. Begitu Bang Don? Ya, oke. Ada interaksi mungkin? Ya, baik sebelum saya lanjutkan ya, silakan mungkin para pemirsa ya, para warganet yang barangkali ada pertanyaan atau mau share ya terkait dengan kejadian-kejadian seputaran di Pilkada 2024, monggo bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Baik, Bang Ipul, pertanyaan saya begini, kita berandai-andai dulu ya, andai saja Garda Sakera pada waktu itu tidak datang ke Desa Tenggil, ya kan? Mungkin loh ya, mungkin senam bunga rasa ate dengan liriknya itu akan diselenggarakan. Positif. Ya. Nah, ya pertanyaan saya begini, apakah Bang Ipul melihat Pilkada di 2024 ini sudah ada yang namanya intimidasi, Bang? Kalau saya melihat selain intimidasi Bang Don ya, karena kalau kita bicara intimidasi kan tuduhan. Ya. Tapi saya kemarin ketika saya berkonsultasi bertemu dengan Pak Kades itu tidak ada bahasa intimidasi, tapi penyesatan informasi. Nah, ya toh, penyesatan informasi yaitu bahwa ini masih belum dalam masa kampanye sehingga kalian tidak akan terkena masalah. Itu nyata Kades bilang. Ya. Artinya Bang Don, sedemikian parah sih orang-orang ini membohongi saudara-saudara saya yang jadi kades. Sedemikian parah. Ataukah mereka tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Masa Pemkab sebesar itu yang ada bagian hukumnya tidak paham bahwa di samping undang-undang pemilu itu juga terikat oleh undang-undang umum dan khusus lainnya, Bang Don. Iya kan? Ya. Masa enggak tahu? Maka saya katakan ini pembohongan gitu loh. Kok yo mentolohe orang yang tidak paham terhadap hukum dibohongi sehingga menjadi sebuah kepercayaan seakan-akan tidak apa-apa. Maka saya katakan Bang Don, kalau memang itu terjadi Bang Don, maka Garda Sakera atau saya pribadi merasa berdosa Bang Don. Gitu loh. Ya. Makanya kami melakukan tindakan. Kita datang ke desa untuk memperingatkan. Karena apa? Tugas kita menyampaikan. Seperti para guru-guru kita selalu katakan, sampaikan itu kalau kamu itu tahu, kalau itu kamu paham. Karena apa? Karena kamu akan dapat juga dosa ketika kamu paham dan membiarkan saudara-saudara seimanmu itu masuk ke jurang yang nyata kamu tahu itu. Itu dosa juga kita Bang Don. Gitu loh. Ya. Sudah tidak melakukan, apalagi yang melakukan Bang Don. Jadi artinya kalau itu terjadi Bang Don, maka ya positif itu akan diperiksa. Lah masalah ini masuk penjara atau tidak masuk penjara Bang Don, Garda Sakera tidak dalam ranah hal tersebut. Tapi ketika Garda Sakera melakukan pengujian kepada aparat penegak hukum, disitulah Garda Sakera ingin mengetahui sejauh mana penegak hukum memahami terkait dengan senjata yang dia miliki, yaitu undang-undang Bang Don ya. Jadi bukan untuk masalah akan dipenjara atau tidak ya. Kalau misalnya dipenjara ya mungkin anggap aja lah kena dapat arisan gitu aja Bang Don gitu loh. Tapi bukan ranah itu, tapi yang penting kita ada sebuah pengujian. Makanya oleh karenanya Bang Don, Garda Sakera ke depan mulai kemarin sudah ya. Ketika kita rapat ya Bang Don ya, tim pemangkar ini rapat karena setiap gerakan Garda Sakera, setiap gerakannya Bang Ipul beserta dengan ketum pasti melibatkan tim pemangkar pusat Bang Don. Maka kita bersepakat karena sudah mendekati, kita minimal pertama harus kita jaga orang-orang yang hanya mendapatkan sebuah intimidasi katanya Bang Don, sebuah pembodohan, dan ayo kita kawal Pilkada 2024 ini dengan baik sehingga hasilnya nanti betul-betul memiliki martabat Bang Don. Begitu Bang Don? Ya. Jelas Bang Don? Oke Bang. Ya. Oke. Jadi saran saya itu saja, nasihat saya itu saja. Sudahlah, percaya dengan saya, cuci tangan kalau kalian nanti berhadapan dengan hukum. Cuci tangan, paling banter ya. Tinala, engkau deki berminggu nyampengan nang ibu rokok. Paling gitu paling. Percaya dengan saya Bang Don. Kasihan keluarganya. Kalau nyampengi Bang ya. Kalau nyampengi sosana, ini sosanya Bang Don. Iya. Penjara kan di timur alun-alun. Ya. Sedangkan Bupati Karna kan selalu mengadakan acara.
Iya, iya. Betul ya Bang? Iya. Ketika ini ada joget-joget, ketika ini ada lagu-lagu, apalagi Bung Karno sampai misalnya ikut ngomong bahwa tahu dia bagaimana sakit hatinya mereka, bagaimana sakit hatinya keluarga. Seharusnya ini kemarin saya rencananya gitu, Boyo jangan ngadakan di situlah gitu loh. Karena apa? Bung Karno di zaman pemerintahan Bung Karno sudah ada korban yaitu mantan kepala DLH Bandon. Lah maksud saya ya adakan Eburni apa gitu kan jauh itu Bang Don gitu loh. Kan kasihan gitu loh Bang Don ya. Gitu aja Bang Don. Iya, iya. Oke. Baik Bang. Kalau kita bicara tentang pengguna anggaran Bang ya. Ya. Tadi tentu ini kita ambil contoh misalkan seperti instansi-instansi yang ada di daerah begitu kan. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan topik ini yaitu membayangi yang namanya korupsinya, gitu kan. Nah, sesungguhnya Bang Ipul melihat di Pilkada 2024 ini apa memang ada tendensi ke sana Bang gitu Bang? Terkait dengan kewenangan tentunya nih Bang, karena kita bicara para pengguna anggaran Bang. Oke. Bang Don dan masyarakat Situbondo, saya memang suka menganalisa Bang Don, ya. Tapi saya lebih suka berbicara fakta. Fakta 2019-2020 tidak ada Bang Don. Kalau memang ada lomba nyanyi atau lomba karaoke atau lomba joget itu sifatnya umum. Biasanya sih yang keluar itu adalah kreasi anak muda, kreasi adik-adik kita. Ya Bang Don ya, biasanya seperti itu desa itu dibuat. Lah kalau yang sekarang ini Bang Don sampai ada hal yang tersebut. Bahkan Kades Tengger sudah mengatakan, saya juga sempat khawatir itu. Artinya Kades tidak mau. Paham dah? Artinya kan Kades sudah sadar bahwa ini akan berbahaya. Saya yakin Kades Tengger tidak bodoh gitu loh Bang Don. Nah dari sanalah kita bisa menggunakan sebuah asumsi Bang Don. Apalagi kita juga tahu beberapa gerakan dari beberapa camat di Situbondo itu sudah nampak ada ketidaknetralan. Ya salah satunya ini Bang Don. Ini adalah Melandingan Alkungatan ya. Di mana saudara saya Mas Yogi sebagai camat itu sampai joget-joget di acara resmi itu ya, enggak tahu ya. Iya. Itu acara resmi enggak sih? Karena enggak tahu ya, Bu ya. Tapi kalau di dalam di anu ini kayaknya sih acaranya acara resmi kayaknya ya, gitu loh. Ya mudah-mudahan aja bukan acara resmi, tapi kalau itu acara resmi ini sangat saya sesalkan gitu Bang Don. Artinya iya begini loh, maksud saya begini, para ASN yang memiliki kualitas, maka tunjukkan kualitas kerja kalian, jangan judurkan lidah kalian hanya untuk menjilat. Karena orang menjilat ini hanya satu Bang Don, dia tidak punya kualitas. Ya. Jadi kalau sudah dia menjilat, dia tidak punya kualitas. Tapi seorang ASN yang punya kualitas, dia tidak akan pernah menjilat, tapi dia akan tunjukkan performnya. Begitu Bang Don. Lah, akibat hal-hal yang seperti inilah pertanyaan Bang Don itu saya berbicara tentang fakta. Lah, mungkin ini ekses juga dari Pilpres kemarin yang ditiru, yang diadopsi. Tapi jangan lupa ya, kalau Pilpres kemarin jangan lupa bahwa pemainnya ini adalah presiden. Gitu? Yang diduga seperti itu ya. Pemainnya presiden yang diduga seperti itu Bang Don. Betul enggak Bang Don? Betul. Nah, siapa yang akan megang itu? Tapi kalau hanya level bupati, kalau misalnya kejaksaan negeri tidak mau mengurusin, kepolisian tidak mau mengurusin, masih ada kejaksaan tinggi Bang Don. Masih ada Polda Jatim. Gitu? Tapi kalau misalnya Polda Jatim juga sudah tidak mau mengurusin, tanda kutip ya, masih ada Mabes Bang Don. Dan Garda Sakera langkahnya lebih panjang daripada bupati kalian. Gitu aja Bang Don. Oke. Ya. Saya jamin seperti itu. Dan harapan saya, ayolah. Kalian sayangi diri kalian. Saya ulangi lagi, sayangi keluarga kalian. Karena apapun yang kami lakukan ini, kami hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh ada undang-undang lain yang akan membayangi kalian, yaitu undang-undang tindak pidana korupsi Bang Don. Nah, persoalannya tidak hanya di anggaran saja Bang Don.
Ya. Di tempat juga kalau misalnya itu tempat itu digunakan Bang Don, ya itu ada misalnya begini Bang Don. Saya ambilkan contoh GOR saja. Apakah GOR ketika ada pernikahan tidak bayar Bang Don? Bayar. Meskipun rakyat itu bondo, Bayar. bayar. Ya. Kalau untuk kepentingan pribadi harus bayar. Menggunakan desa untuk acara kepentingan pribadi ya harus bayar. Jadi kalau desa nanti akhirnya peruntukannya juga salah, maka di sana juga tidak menutup kemungkinan Bang Don. Karena di dalam aparat penegak hukum ini seringkali menggunakan pembuktian terbalik juga ya dalam hal investigasinya gitu loh Bang Don. Ya. Jadi itu saja Bang Don, menurut saya sudah cukup ya Bang Don ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi Bang. Oh, satu lagi Bang. Ya. ini. Dari kalau Bang Ipul tadi melihat ada indikasi-indikasi seperti itu, ada dugaan-dugaan yang kemudian ASN ini tidak netral barangkali ya. Tadi Bang Ipul juga mengatakan seperti itu. Nah, maka apa kemudian ke depan yang akan dilakukan Garda Sakera agar marwah dari Pilkada 2024 ini tetap terjaga Bang, begitu Bang. Dalam hal topik kali ini Bang. Sampai pelaksanaan ya berarti ya. Jadi yang pertama ini kan kita terbagi dulu Bang Don. Yang pertama adalah terkait dengan yang jadi topik kali ini adalah dana, anggaran yang itu tidak boleh dilakukan namanya penyalahgunaan atau penyelewengan. Terus yang kedua terkait dengan undang-undang ASN, Bang Don saya juga akan mengamati juga terkait bagaimana mereka melakukan memposisikan diri untuk hal tersebut Bang Don ya. Gitu loh. Tidak menutup kemungkinan Bang Don selain masalah pidana kita juga akan menguji secara keperdataan Bang Don ya. Tidak menutup kemungkinan ya Bang Don karena di Indonesia itu banyak celah hukum yang bisa kita berikan. Salah satunya adalah citizen law suite ya Bang Don ya. Itu juga mungkin akan bisa kita lakukan agar supaya ini bisa dikatakan ancaman boleh, peringatan boleh, silakanlah teman-teman untuk bisa menganalisa, tapi pada prinsipnya adalah saya menginginkan ke marwah terkait dengan hasil pilkada tersebut Bang Don ya. Terus memasuki nanti setelah proses penetapan Bang Don, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan kami tambahin dengan undang-undang terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana di pemilu Bang Don. Jadi artinya kita akan terus Bang Don ya. Karena tujuan saya hanya cinta kepada masyarakat Situbondo Bang Don. Saya cinta kepada tanah Situbondo ya Bang Don ya. Tapi kalau misalnya hanya orang per orang, person per person, selama dia melakukan hal yang baik, maka dia sahabat kami Bang Don. Tapi kalau dia tidak melakukan hal yang tidak baik, demi kecintaan kami kepada masyarakat dan demi kecintaan kami kepada tanah di Situbondo, maka kalian musuh kami. Nah, begitu Bang Don. Oke, siap Bang. Mungkin closing statement. Oke, closing saya tak terlalu banyak Bang Don. Jadi yang pertama saya ingatkan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman ya. Tolong gunakan pemahaman kalian menggunakan dasar selain keilmuan adalah kejujuran. Jadi kalau memang ada hal yang akan membuat musibah untuk orang yang kalian perintahkan, yang kalian suruh, sampaikan. Jangan hanya mengambil di dalam satu sisi yaitu tindak pidana pelanggaran pemilu ya. Karena belum nyampe, betul lolos itu dan saya bersepakat untuk itu seperti tadi Ketua Bawaslu ya Bang Don ya. Nah, tapi kalau kalian tahu lebih baik terbukalah terkait dengan ada undang-undang lain yang akan menjerat dari orang-orang yang kalian suruh yang tidak memiliki keberdayaan. Gini Bang Don, di dalam hukum pidana, tindakan korupsi itu juga pidana dan korupsi ya Bang Don, terutama di secara umum, bahwa level seseorang yang dia berada pada posisi dia tertekan Bang Don, maka yang menekan ini sanksinya akan lebih tinggi Bang Don. Nah, gitu ya Bang Don ya. Jadi itu pesan saya. Dan untuk para ASN, para kadis, para camat, mohon maaf, kades dan juga perangkat-perangkatnya, cintai diri kalian dan keluarga kalian. Tidak akan pernah kalian terbantukan oleh apapun
kalau misalnya nanti ini teruji dan kita menemukan aparat penegak hukum yang betul-betul memiliki kemampuan dan memiliki hati, maka akan lolos kalian untuk diuji nanti di sidang di meja persidangan, Bang Don. Jadi itu saja. Dan untuk masyarakat Situbondo, ayo kita sambut Pilkada 2024 ini dengan hati yang senang ya Bang Dom ya. Kita bolehlah kita mengadakan diskusi, debat atau apapun, tapi jangan sampai ini masuk ke ranah atau hal yang dimana nanti akan merugikan kalian. Cukup 2019-2020 kita mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena jiwa Bapak itu belum tentu dimiliki oleh calon pemimpin kita. Karena kalau jiwa Bapak yang baik itu biasanya menjaga anak-anaknya, bukan menghukum atau melaporkan. Bahkan ini saya juga dengar sekarang juga ada yang sudah mulai dilaporkan, meskipun namanya akun bodongnya Bang Donnya. Ini adalah jiwa dan karakter yang kurang baik sesungguhnya. Kenapa? Karena Bang Don ya, masih menggunakan tahap-tahap awal gitu loh. Jadi kalau memang itu salah Bang Don. Kalau itu hoax itu salah, tapi kan bisa jadi diingatkan juga bisa. Ini kan belum ada apa-apa sudah menggunakan ini. Makanya saya katakan berhati-hatilah karena ini sedang pada zaman di mana bapak kita bukan bertindak sebagai bapak, tapi bapak kita itu bertindak sebagai penghukum kita. Jadi hati-hatilah. Kalau untuk Bang Ipul, ya biarkan kita uji bersama-sama, begitu aja ya Bang Don ya. Dari saya Bang Ipul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam memangkar, bum bum Garda Sakera. Tetap semangat, tetap menjunjung kebenaran. Siap. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada ya, itulah tadi ya perbincangan kita bersama Bang Ipul ya, pembina dari Garda Sakera, tentang topik yang di sore hari ini, Tipikor membayangi pengguna anggaran di Pilkada 2024. Tentu pemirsa ya, mari kita ciptakan di Pilkada 2024 ini Pilkada yang memang demokratis, kemudian kondusif, dan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Situbondo sebagai pesta rakyat ya untuk demokrasi. Dan tentu harapan kita bersama kepada ASN, kemudian TNI dan Polri dan juga para penyelenggara pemilu tetap untuk menjaga netralitasnya di Pilkada 2024 ya. Oke, demikian acara Bang Ipul bicara di sore hari ini. Saya Bang Don undur diri beserta kru yang bertugas. Kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Bum bum Garda Sakera. Oke, Terima kasih Bang. Terima kasih.